Selamat siang pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 12 Oktober 2023 bersama saya Hafiz Eko. Beragam informasi telah kami rangkum bersama tim redaksi kami dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, warga Kota Medan resah dengan beredarnya kabar beras sintetis di pasaran. Warga meminta petugas untuk menindaklanjuti hal ini karena dinilai berbahaya untuk kesehatan. Kabar beredarnya beras sintetis di wilayah Sumatera Utara membuat warga Kota Binjai dan Kota Medan resah dengan adanya video yang diunggah warga ke media sosial. Selain video yang beredar, sejumlah artikel pemberitaan juga memberikan kabar bahwa beras sintetis atau plastik sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Salah seorang penjual beras Aling yang sudah puluhan tahun berjualan beras mengaku sejauh ini belum pernah menemukan beras plastik. Aling menambahkan membeli beras dari distributor resmi dan tidak tergiur harga yang murah untuk keuntungan yang besar. Beras Oh, plastik. pas enggak ada. Belum pernah. Tapi sini kan orang kita ambil beras di gorong ke bawah. Enggak ada cerita orang plastik, beras plastik ya enggak ada. Kalau bentuknya Ibu bisa bedakan kira-kira? Enggak tahu aku. Aku jualan beras ini enggak pernah orang tegur. Akhirnya kemudian nampak kan santai-santai gitu ya. Di masa orang enggak pernah tegur. Enggak pernah orang tegur bahwanya dia plastik ini enggak pernah. Ibu nggak khawatir ada isu-isu beras? Memang ada kok, tapi kita kan beli sama tentu orang yang kita ambil, bukan sama orang yang enggak kenal. Saya ditawari enggak mau. Saya ketentuan kita ambil sama orangnya. Ya udah tahu jelasnya bagus lah. Puluhan tahun kita jual enggak pada orang yang Hal yang sama juga dikatakan Siva, salah seorang pedagang warkop ini mengaku resah dengan kabar beras sintetis dijual di pasaran. Menurutnya hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama untuk anak-anak. Warga meminta pemerintah dan dinas terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. Isu ini ada beras-beras sintetis yang beredar di masyarakat, Kak, seperti apa, Kak? Takutlah bang nih, soalnya kan takutnya anak kita yang makan kan. Ya, Jadi pernah nggak Kakak dapetin misalkan ada tetangga Kakak atau gimana yang dapat beras-beras plastik itu, Kak? nggak pernah sih, cuma ada di TV itu aja ya. Meneliti ya, Kak? Jadi, Kak, apalah harapan Kakak jadi warga kepada pemerintah gitu mengenai isu-isu beras plastik ini kan sangat meresahkan masyarakat, Enggak, Kak. ya Jadi sangat seperti lah, apa ya. harapan Kakak? Kok bisa ya cepet lah dicari memang kayak gini, bagus. Dicari macam mana penyelesaiannya. Untuk menghilangkan keresahan masyarakat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan sidak dan mengambil sampel beras untuk diuji di laboratorium. Perum Bulog Kanwil Sumut menegaskan beras dengan merek stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP tidak berbahan plastik atau sintetis. Penegasan ini dilakukan pasca viralnya video yang menyebut beras bantuan pemerintah atau SPHP mengandung plastik. Bulog menyebut video viral yang beredar merupakan hoaks. Kepala Bulog Sumut Arif Mandu menanggapi video viral berdurasi 2 menit yang memperlihatkan seorang ibu-ibu mencurigai beras yang dibelinya di gerakan pasar murah Pemkot Binjai mengandung plastik. Arif menegaskan kalau video tersebut merupakan hoaks. Menurutnya, beras Bulog tidak ada mengandung plastik karena sebelumnya sudah disurvei oleh Balai Karantina dan sudah diuji di laboratorium. Arif mengatakan pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan secara langsung dan tidak menemukan adanya beras plastik atau sintetis. Isu beras plastik ini ternyata tidak hanya terjadi di Sumatera Utara saja, melainkan juga terjadi di wilayah Banjarmasin, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Belum diketahui motif pembuat video tersebut, namun polisi sudah memeriksa sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Jadi saya kira itu berita-berita hoax ya. Beberapa daerah yang membuat video itu sudah dipanggil oleh pihak berwajib mengklarifikasi dan beberapa yang sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi ada yang bilang ya cuma karena dapat berita itu terus dia buat lagi untuk dia sebar di internal keluarga semacam warning gitu kan. Terus ada juga ya entahlah motivasinya apa gitu ini masih sementara diselidiki kan. Tapi Kepala Bulog Sumut Arif Mandu mengimbau masyarakat Sumatera Utara untuk tidak perlu khawatir
karena beras yang masuk di gudang Bulog sudah disurvei oleh Balai Karantina dan Sukovindo. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB-POM Medan melakukan penggerebekan di 2 lokasi penyimpanan dan penjualan kosmetik ilegal di Kota Medan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menyita puluhan kemasan kosmetik berbagai jenis senilai ratusan juta rupiah. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan bersama dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan operasi penindakan terhadap 2 lokasi penyimpanan kosmetik serta obat-obatan yang tidak memiliki izin atau ilegal. Di lokasi pertama, petugas menggeledah 1 gudang yang menjadi tempat penyimpanan kosmetik dan obat-obatan ilegal di kawasan Medan Johor. Dari lokasi pertama, petugas menemukan 20 jenis kosmetik dan obat tradisional dengan status tanpa izin edar senilai 25 juta rupiah. Di lokasi kedua, yakni di kawasan Medan Baru, petugas kembali menemukan gudang penyimpanan 9 jenis kosmetik berbagai merek yang juga berstatus tanpa izin edar senilai 800 juta rupiah. Kepala BB-POM Medan, Martin Suhendri, mengatakan para pelaku melakukan pemasaran kosmetik dan obat-obatan ini secara online. Saat ini kedua pelaku diserahkan ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Temukan di 2 TKP. Yang pertama adalah pada hari Selasa, petugas Balai Besar POM di Medan yang didampingi oleh petugas Korwas, Pak Samosir beserta jajaran, kami menemukan kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dengan barang bukti bernilai ekonomi 25 juta. Itu hari yang pertama. Alhamdulillah seperti yang teman-teman pers lihat, hari ini kita berhasil menemukan lagi barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar seperti yang dilihat seperti sekarang ini dengan nilai jual adalah sekitar 800 juta. Para pelaku yang merupakan pemilik toko barang tanpa izin edar ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sementara untuk kosmetik dan obat-obatan tersebut akan melewati proses uji laboratorium guna mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya. Perjuangan warga Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang berada di Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang terus berlanjut melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Lubuk Pakam dan aksi blokir Jalan Medan Brastagi kemarin. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Tanah melakukan aksi damai di depan kantor PT Nirvana Memorial Nusantara dengan tuntutan membatalkan rencana eksekusi lahan. Sebelumnya masyarakat telah melakukan aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hanya mendapatkan janji-janji manis pihak pengadilan karena merasa jenuh akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan blokade jalan lintas Medan Brastagi kilometer 30 tepatnya di depan kantor PT Nirvana Memorial Nusantara sebagai bentuk protes hingga rencana eksekusi lahan dibatalkan. Pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baru-baru ini mengeluarkan surat pengukuran konstatering sebagai salah satu langkah awal sebelum melakukan eksekusi. Sebelumnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengeluarkan 2 surat anamaning terkait rencana eksekusi lahan warga Rambung Baru yang menjadi tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh PT Nirvana Memorial Nusantara. Aksi blokir jalan yang dilakukan masyarakat hingga malam hari dan bubar setelah Camat Sibulangit turun dan membuat kesepakatan dengan masyarakat tentang pengukuran tanah akan dikaji ulang. Sementara itu pemirsa, mahasiswa di Mandeling Natal mendatangi Mako Polres Mandeling Natal menyampaikan aspirasi maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang menggunakan alat berat. Mereka menuntut aparat penegak hukum memastikan eskavator yang beroperasi di Sungai Lolo hengkang dari hutan dan menindak pelaku penambangan ilegal. Aktivitas tambang emas ilegal menggunakan alat berat yang beroperasi di aliran Sungai Lolo di Siulang Aling, Kecamatan Muara Batanggadis, Mandeling Natal. Yang direkam warga ini terlihat beberapa ekskavator sedang bekerja merusak puluhan hektar hutan lindung wilayah Taman Nasional Batanggadis. Lokasi pertambangan ilegal ini tidak jauh dari pemukiman warga di 4 desa, yakni Desa Huta Rimbaru, Lubuk Kapundung 1 dan 2, serta Desa Ranto Panjang.
Selain meresahkan, ribuan warga pertambangan ini juga berdampak pada air sungai yang tercemari akibat aktivitas ini. Akibat maraknya tambang emas ilegal di Mandailing Natal, puluhan mahasiswa mendatangi Polres Madinah dengan membawa poster kecaman sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada penegak hukum yang diduga membiarkan aktivitas tambang emas ilegal dengan leluasa merusak hutan di Mandailing Natal. Para mahasiswa berjanji akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi jika aparat penegak hukum tidak bisa menghentikan operasi tambang emas ilegal di Mandailing Natal. Keresahan masyarakat akibat dampaknya ada 6 alat berat atau tambang ilegal di sana. Yang ingin kami minta pertama, kami ingin mempertanyakan bagaimana kondisi 6 alat berat ini, apakah sudah keluar dari desa atau bagaimana. Yang kedua, kami sampaikan kepada instansi Polres dalam hal ini bukan hanya untuk menutup tambang ilegal, tetapi harus menindak oknum-oknum pelaku karena tentunya segala perbuatan harus ada pertanggungjawaban. Selebihnya dan yang terakhir itu regulasi kebijakan yang tegas agar memberikan sanksi dan efek jera bagi para pelaku ke depannya nanti. Mahasiswa berharap aparat penegak hukum segera menindak semua penambang emas ilegal yang masih beroperasi di aliran sungai Siulang-Aling karena sudah mencemari sungai dan merusak hutan. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Nias tingkatkan pengamanan lalu lintas seiring wilayah tersebut masih terus dilanda hujan deras dan berpotensi terjadinya kecelakaan di jalan raya. Selama 2 hari berturut-turut, wilayah Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias diguyur hujan dengan intensitas deras sehingga aktivitas lalu lintas sempat terganggu. Hujan menimbulkan kabut tebal terlihat dari ketinggian yang menyelimuti kawasan Kota Gunung Sitoli. Demikian juga di ruas jalan protokol, kabut juga membuat jarak pandang lalu lintas terbatas. Hal ini berpotensi membahayakan bagi pengguna jalan. Kanit Turjawali Satlantas Polres Nias, Aibda Parlutan Tambunan mengatakan, berdasarkan situasi di lapangan, meskipun kondisi ini sempat mengganggu jarak pandang pengguna jalan, namun masih terpantau sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 saat melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati, termasuk menyalakan lampu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Para pengendara dihimbau untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan tidak ugal-ugalan, termasuk mengenakan helm saat berkendara terutama saat kondisi hujan. Kondisi jalan licin di beberapa titik tergenang air akibat hujan yang melanda kawasan tersebut harus dihindari agar tidak terjadi kecelakaan. Himbau kepada seluruh pengguna jalan khusus di Pulau Nias bahwasanya untuk cuaca hujan sekarang ini bahkan angin kencang, kami himbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap hati-hati. Bahkan kami juga menghimbau dari Satlantas agar tetap menghidupkan lampu utama. Karena bila ada kendaraan dari depan, dapat kita lihat kendaraan tersebut untuk antisipasi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi kondisi cuaca wilayah Sumatera Utara, termasuk Pulau Nias untuk beberapa hari ke depan akan berpotensi hujan ringan hingga deras. Untuk itu semua pengguna jalan baik di kawasan kota hingga ke daerah kecamatan dan desa agar selalu mengurangi kecepatan terutama di daerah rawan licin dan berlobang untuk menjamin keselamatan berlalu lintas. Warga Dusun 1 Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Suroso mengharapkan janji pemerintah untuk membedah rumahnya yang tidak layak huni. Namun hingga saat ini belum juga terrealisasi. Rumah tidak layak huni milik Suroso ini sudah berulang kali dilakukan survei oleh pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa dan layak untuk dibedah. Namun sudah 2 tahun berjalan belum juga ada tanda-tanda rumah tersebut akan dibedah. Tokoh masyarakat Leman mengatakan bedah rumah milik Suroso ini sudah pernah dilakukan dengan partisipasi masyarakat sekitar 2 tahun yang lalu. Namun karena hanya disisip mengganti atap dan dindingnya saja, saat ini sudah rusak kembali. Suroso sudah sejak 10 tahun yang lalu matanya tidak lagi dapat melihat. Diharapkan pihak pemerintah agar segera melakukan bedah rumah tersebut. Bahwa rumah Pak Suroso sudah sangat memprihatinkan. Ini sudah pernah kami bedah selaku pemerintah desa yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Sekarang kondisi seperti inilah. Kita berharap kepada pemerintah, terutama pemerintah desa, kecamatan, atau selanjutnya
berharap agar kiranya rumah Pak Suroso ini dapat dibedah kembali dan lebih permanen daripada yang telah pernah dibedah 2 tahun yang lalu, Pak. Itulah harapan kami, warga masyarakat Desa Seberang beserta Bapak yang ada beberapa orang di belakang kami yang telah menyaksikan bangunan ini sebelumnya, Pak. Sementara Kepala Desa Lengau, Seprang Suherlianto mengatakan pemerintah melalui program bantuannya seperti PKH sudah menerimanya. Namun untuk program bedah rumah masih menunggu giliran dan sudah masuk daftar antrian. Untuk tahun 2023 ini akan segera terrealisasikan bedah rumah Suroso. Jadi untuk permasalahan rumah Pak Suroso selama ini dari pemerintahan yang telah diberikan bantuan yaitu berupa kegiatannya itu untuk apa? KIS, untuk kartu KIS sudah ada, dan juga program PKH itu Pak Suroso sudah mendapatkan. Dan kemarin sudah kita ajukan juga untuk bantuan bedah rumah melalui PCN. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Dapil Sumut Kiai Haji Muhammad Nuh angkat suara terkait wacana destinasi wisata Danau Toba yang terancam kehilangan statusnya sebagai Global Geopark. Danau Toba menerima peringatan berupa kartu kuning dan terancam kehilangan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tindakan yang diambil oleh pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara. Jika dalam 2 tahun tidak ada tindakan konkret yang diambil, maka UNESCO dapat memberikan peringatan lebih serius dengan kartu merah yang akan mengakibatkan pencabutan status Global Geopark Danau Toba. Isu ini menjadi fokus pembicaraan dalam FGD di kantor Sekretariat DPD RI Sumut Jalan Gajah Mada Medan dengan menghadirkan narasumber Maike Ritonga dari Pemprov Su, Ahmad Hadian DPRD Sumut, On Rizal dari USU, dan Panut Hadi Siswoyo perwakilan LSM. Dihadiri oleh tokoh masyarakat dan organisasi pemuda. Muhammad Nuh, anggota DPD RI asal Sumatera Utara, turut hadir dalam acara tersebut dan menyatakan bahwa Danau Toba adalah karunia ilahi bagi Sumatera Utara. Danau Toba sebuah anugerah patut dipertahankan. Pihaknya mengajak semua pihak, semua baik pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta 8 daerah kabupaten di sekitar Danau Toba untuk bersatu dan bekerja sama demi kemajuan destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Kita terpanggil betul untuk mendalami masalah-masalah yang ada terkait dengan kaldera Toba Geopark, ya. Dan ini lampu kuning dari UNESCO bahwa pengelolaan Danau Toba memang perlu kita perbaiki. Tadi dengan melibatkan dari Pemprov Su, dari DPRD Sumatera Utara, akademisi dan aktivis lingkungan, kita mendapatkan masukan yang sangat berharga dan kita mendorong semua pihak mudah-mudahan bisa mengambil peran bersama-sama untuk menyelamatkan daerah yang kita banggakan ini. Jadi tujuannya supaya membangun kebersamaan kita. Danau Toba merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2021. Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 8 daerah kabupaten di sekitar Danau Toba, Toba, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Karo, Pakpak Barat, dan Dairi harus berupaya bersama dan bersinergi untuk kemajuan daerah wisata kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Muhammad Nuh juga turut memberikan saran agar masyarakat sekitar Danau Toba dilatih dalam pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Dengan melibatkan para pihak, dengan peserta juga dari berbagai ormas dan kelompok masyarakat, kita berharap ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat kita bahwa Danau Toba ini sesuatu yang berharga, yang kita sebut sebagai karunia ilahi di Sumatera Utara yang harus kita kelola bersama. Jadi bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, terutama yang di sekitar 8 kabupaten di sekitar Danau Toba, ya, DPRD dan masyarakat secara umum termasuk perguruan tinggi untuk menyelamatkan potensi yang amat besar berupa Danau Toba ini. Ya, kita berharap kepada semua pihak, masyarakat secara umum, pemerintah daerah, wakil-wakil rakyat, kemudian juga partai-partai politik
jadikanlah ini bukan hanya isu untuk mencari suara di pemilu, tetapi kita betul-betul bekerja untuk daerah kita, Sumatera Utara ini, dan dengan demikian mudah-mudahan Danau Toba dan kita di Sumatera Utara akan lebih baik lagi. Penggunaan isu politik identitas kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak hoaks dan ujaran kebencian yang berbau sara ditujukan kepada salah satu pasangan calon dengan harapan kehilangan dukungan dari masyarakat. Komisioner Bawaslu Sumut Payung Harahap pada seminar dan diskusi yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa atau Gemasaba Sumatera Utara kemarin di Medan mengatakan, politik identitas bisa memicu terjadinya konflik karena politik identitas terkesan melebihkan kelompok atau golongan dan sektorian sendiri dibandingkan orang lain. Untuk itu, Payung Harahap mengajak milenial tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menyebarkan informasi tentang pentingnya pemilu dan prosedur yang benar dalam menggunakan hak suara mereka. Diharapkan agar pemuda tidak termakan isu hoax dengan melakukan cek dan recheck terhadap informasi yang beredar di media sosial. Bawaslu terus menggandeng generasi milenial untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. Payung Harahap juga mengatakan salah satu permasalahan yang cukup besar bagi Bawaslu adalah isu hoax di mana sebagai penyelenggara pemilu tidak dipercaya lagi terhadap apa yang sudah menjadi hasil kerja mereka. Masyarakat lebih percaya terhadap pendapat para pengamat politik dan hitungan cepat. Oleh karena itu harapan kita bahwa bagi setiap penerima informasi itu untuk memastikan apakah itu informasi yang sudah valid, terutama bagi kami sebagai penyelenggara. Kami memang penyelenggara adalah lembaga yang sah dalam melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Harapan kita bagi pemuda atau generasi milenial yang dari data daftar pemilih tetap merupakan jumlah yang paling banyak dari unsur data pemilih tetap itu adalah yang pertama ikut secara aktif dalam melakukan dan mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua bagi kami penyelenggara khususnya di bidang pengawasan untuk ikut serta melakukan pengawasan partisipatif. Ketua DPW Gemasaba Sumatera Utara Muhammad Ali Pramana mengatakan, partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam mengawasi tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dikatakan saat ini di Indonesia sebanyak 34,45% pemilih dari 261 juta penduduk adalah milenial. Namun sayangnya masih banyak anak-anak muda belum bisa mencerna dan memilah berita-berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Anak muda sebagai agent of change, sebagai bahan dari perubahan harus bisa untuk memilih dan memilih. Harus bertabayun dulu ketika ada dapat satu berita. Karena ketika berita hoax ini nanti tersebar, nah yang dirugikan adalah orang-orang oknum-oknum tersebut. Apalagi ini kita masukin di masa Pilpres 2024. Sudah cukuplah di 2019 lalu kita ada namanya kampret dan cebong. 2024 ini kita mau benar-benar pemilu itu damai, pemilu itu kondusif dengan apa yang menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik nanti. Pembicara lainnya Dr. Iwan Nasution mengatakan, politik identitas itu tidak selamanya tidak baik. Ada hal positif dan negatif yang bisa ditimbulkan. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi para mahasiswa untuk bisa memahami bagaimana kondisi politik saat ini agar tidak terjebak dalam politik identitas. Seminar yang diikuti para mahasiswa ini mengambil tema menjaga Kamtibmas, menolak hoax dan menolak politik identitas untuk mensukseskan pemilu 2024. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hafiz Eko beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.